Ini terpaksa saya katakan ya, bahwa perkutut silver, perkutut moka, dan perkutut megamendung ya, bahkan perkutut cemani Majapahit itu bukan katuranggan. Dulu era 1200. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada bersama saya Mayor Sundeko. Ini bukan pertama-tama baru mengucapkan selamat datang orang ada bilang untuk semua perkutut yang baru. Baik ya pemirsa, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ya, seperti biasa saya ucapkan salam juga terlebih dahulu. Salam sejahtera, salam rahayu. Kagem kita sedanten pecinta perkutut lokal alam se-Nusantara. Di kesempatan kali ini ya pemirsa ya, di pagi hari ini mari kita bincang-bincang sedikit ya mengenai bab perkutut warna ya. Karena banyak sekali beredar ya di kalangan masyarakat ya, di kalangan pecinta perkutut lokal juga, bahwa perkutut silver, perkutut megamendung, perkutut moka itu dikatakan perkutut katuranggan ya. Nah, mari kita sama-sama belajar ya. Kalau belajar itu yang pertama kuncinya gelas harus kosong ya. Itu pertama yang harus dilakukan terlebih dahulu ya. Jadi terkadang walaupun kita memiliki pengalaman yang banyak, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, namun kalau belajar gelas harus kosong ya. Jadi nanti saat proses belajar ya, kita perlu yang namanya menelaah ya secara seksama. Jadi kita perlu rasakan dulu, kita masukkan dalam gelas dulu ya, ibaratnya itu masuk atau tidak itu ya. Jadi di pembahasan kali ini ya, kita akan membahas tentang perkutut silver ya, perkutut moka dan perkutut megamendung ya. Itu kalau menurut saya pribadi ya, juga ada beberapa sesepuh perkutut juga ya, itu mengatakan bahwa bukan masuk kategori katuranggan ya, namun itu masuknya itu perkutut warna ya, itu masuknya jenis burung perkutut ya. Bahkan perkutut cemani Majapahit pun ya, menurut pakem dari sesepuh palsi ya, sesepuh palsi ini pengayom ya, pengayom Kongmania Nusantara, pengayom pecinta perkutut lokal alam se-Nusantara ya, itu mengatakan bahwa perkutut cemani Majapahit bukan masuk kategori katuranggan, melainkan itu masuk kategori kearifan lokal gitu ya. Kalau yang masuk katuranggan itu justru di jaringan kebak ya. Jadi perkutut kalung tepuk ya, jaringan kebak itu cuma sampai dada. Nah itu masuknya justru ke katuranggan jaringan kebak gitu ya. Namun kalau perkutut silver ya, ini memang di lokal alam masih ada ya, masih ada silver ya. Namun itu bukan masuk kategori katuranggan ya, namun itu masuk di jenis perkutut ya, atau sama dengan cemani ya, itu masuknya di kearifan lokal ya, kepercayaan lokal setempat. Nah gitu ya. Dan kita ambillah contoh perkutut Rupo Cahyo ya. Jadi Rupo Cahyo pun ini menurut sesepuh palsi itu juga bukan masuk ya di kategori katuranggan ya. Justru yang Wahyu Lintang lah yang masuk di kategori katuranggan ya. Karena apa? Kalau Rupo Cahyo ini ya dengan silver ini 11-12 ya, perbedaannya sangat tipis sekali. Nah, perbedaan yang mencolok adalah kalau Rupo Cahyo itu wajahnya itu menyala ya, putih-putih seperti bedak yang menyala. Kulitnya juga putih namun putih-putih pudar ya. Tapi kalau silver itu putihnya itu putih-putih kental ya, jadi tidak menyala. Kulitnya pun silver putih-putih jelas ya, deles ya. Kalau bahasa Jawa itu deles. Itu perbedaannya. Jadi yang masuk katuranggan justru bukan Rupo Cahyo, juga bukan silver ya, namun melainkan Wahyu Lintang yang memiliki dada bersih ya, dadanya ada yang bersinar itu yang masuk katuranggan. Nah gitu ya. Begitu juga moka. Kalau moka dan megamendung ini justru perkutut hasil buatan manusia ya, silangan. Jadi perkutut silver di silang cemani itu bisa muncul moka, bisa muncul megamendung ya. Nanti di silang-silang lagi nanti munculnya warna-warna yang baru ya, seperti megamendung Mojopahit ya, megamendung bungkus, terus moka Mojopahit, moka bungkus itu sudah permainan genetika manusia. Itu masuknya
jenis perkutut ya, atau perkutut warna, bukan perkutut Katuranggan gitu ya. Dan kalau kita mengupas lebih luas lagi tentang perkutut Cemani Mojopahit ya, bahwa perkutut Cemani Mojopahit itu bukan masuk kategori Katuranggan melainkan kearifan lokal ya. Beda halnya dengan Tangguh Mojopahit ya. Jadi kalau Tangguh Mojopahit itu di warna ules ya, yang warnanya kehijau-hijauan ya, atau bahasa kerennya kalau sekarang ya perkutut Samber Lilin, itu namanya Tangguh Mojopahit. Tapi kalau Cemani Mojopahit itu memiliki ules yang coklat-coklat gelap ya, itu kalungnya tepuk sampai di dubur ya. Itu kalau bahasa gaulnya itu perkutut bungkus ya. Itu juga sama masuknya itu di kearifan lokal ya, bukan Katuranggan. Yang Katuranggan justru malah di jaringan kebak gitu ya. Namun kembali lagi, kalau pemirsa ya atau pecinta perkutut lokal memiliki anggapan atau memiliki keyakinan bahwa itu masuk Katuranggan, silahkan monggo gitu ya. Namun itu semua kembali ke diri kita masing-masing ya. Perbedaan itu justru membuat kita satu ya, membuat kita bersatu, bukan memecah belah ya. Jadi kita sebagai manusia jangan merugikan orang lain ya. Contohnya terkadang itu ada beberapa sesepuh perkutut lokal ya yang ngejas bahwa wah ini bukan, ini sok-sok pintar, namun tidak mau meluruskan itu ya. Justru kalau kita enak ya, sama-sama terbuka, kita sama-sama belajar ya, sama-sama saling memberi masukan, memberikan pengetahuan ya, yang tua kepada yang muda juga memberikan pengalamannya kepada yang tua, sama-sama belajar, nanti akan bersatu, kita akan ketemu ya nanti bahwa hakikatnya manusia memang diciptakan berbeda-beda, namun justru perbedaan itu harus membuat kita bersatu ya. Karena Kungmania Nusantara itu cinta akan persaudaraan ya. Namanya saja kelangenan ya, burung kelangenan itu burung yang digunakan untuk menenangkan hati kita ya. Jadi jangan sampai bahwa kita sama-sama pecinta perkutut lokal itu justru keras ya, ataupun adu argumen, adu pendapat. Kita punya pendapat yang berbeda, harus kita satu padankan ya di komunitas perkutut lokal. Kita sama-sama berbagi ilmu dan berbagi pengetahuan dan pengalaman itu ya. Ini itu saja ya pemirsa ya. Jadi sekali lagi ya, perkutut silver ya, perkutut moka, perkutut megamendung itu bukan Katuranggan ya. Itu maksudnya perkutut warna. Dan bahkan perkutut Cemani Mojopahit itu sendiri, kalau menurut sesepuh palsi itu maksudnya perkutut kearifan lokal ya, bukan Katuranggan. Justru yang Katuranggan adalah perkutut jaringan kebak. Nah itu saja ya pemirsa ya. Mungkin ya pemirsa yang mau order ya, sekali lagi saya mempromosikan ya, sekaligus juga memperkenalkan budaya dari leluhur ya. Yang mau order perkutut lokal ya, untuk isi kios ya, grosir, ataupun prospekan ya, anggungan ya. Kalau prospek anggungan itu saya biasanya jualnya itu perkutut lembu ya, atau perkutut pikat. Jadi perkutut lembu ini perkutut pikat yang sangat besar ya, itu dari tengah hutan. Nah nanti di video next ya akan saya review perkutut lembu yang sejelas-jelasnya ya. Jadi pemirsa biar tahu, biar paham ya. Dan juga yang mencari ya perkutut gacoran ataupun lokal irama ataupun Katuranggan ya, atau kelangenan, nanti bisa langsung saja ya hubungi WA yang ada di link deskripsi ya. Untuk burung saya jualnya khusus burung perkutut lokal alam blora ya. Jadi khusus perkutut lokal alam blora, bukan ternak ataupun bukan lokal dari luar daerah Blora ya. Menurut saja ya, sedikit-sedikit kita sama-sama belajar ya. Jadi mohon dimaklumi ya kalau kita berbeda pendapat, justru perbedaan harus bisa membuat kita bersatu ya, dengan cara membagi atau memberi pengalaman dan pengetahuan kita masing-masing ya. Sekian akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, kagem kita sedanten pecinta perkutut lokal alam se Nusantara.